Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairinisa, NPM 2018-31044 dari Program Studi S1 Ilmu Gizi. Di sini saya akan menjelaskan NCV pada penyakit kantung empedu. Dengan kasus Nyonya A usia 50 tahun, TB 148 cm, BB 55 kg dirawat di rumah sakit sejak 3 hari yang lalu dengan keluhan kolik epigastrum, terutama setelah makan makanan berminyak, perut terasa penuh, demam dengan suhu 38 derajat Celcius, mata kuning, BAB hitam, BAK merah, tidak nafsu makan dan lemas. Hasil USG ada obstruksi di kandung empedu. Pemeriksaan tensi 110/70 mmHg. HB 12%, bilirubin total 19,04, N 0,3 sampai 1,2 mg per dl. Diagnosis medis kolelitiasis. Kebiasaan makan 3 kali per hari, suka ngemil terutama gorengan, tidak begitu suka sayuran, dan jarang berolahraga. Identitas pasien, nama Nyonya A, usia 50 tahun, jenis kelamin perempuan, penyakit kolelitiasis. MNA-nya yaitu hasil screening, pasien mengalami keluhan kolik epigastrum setelah makan makanan yang berminyak. Yang kedua, perut terasa penuh. 3, demam dengan suhu 38 derajat Celcius, mata kuning, BAB hitam, BAK merah, dan tidak nafsu makan dan lemas. Skornya yaitu 1 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 3 dengan total 11. Interpretasinya kemungkinan malnutrisi. Kemudian riwayat penyakit sekarang, kebiasaan hidupnya sejak 3 hari yang lalu dengan keluhan kolik epigastrum, terutama setelah makan makanan berminyak, perut terasa penuh, demam dengan suhu 38 derajat Celcius, mata kuning, BAB hitam, BAK merah, dan tidak nafsu makan dan lemas. Kebiasaan makannya makan 3 kali per hari, suka ngemil terutama gorengan, tidak begitu suka sayuran, dan jarang berolahraga. Pemeriksaan medis dan klinisnya yaitu tensi pada tanggal 19 bulan 2 yaitu 130/60, mengalami penurunan di hari keempat dan ketiga dan keempat, dan di hari kelima mengalami kenaikan lagi yaitu 120/80, kemudian di hari ke-6 turun menjadi 90/70, dan di hari ke-7 naik lagi 120/80. Suhunya yaitu mengalami penurunan dari 38 derajat Celcius ke 36,4 derajat Celcius pada hari ke-7. Dengan tensi 110/80 itu dikatakan normal, dan suhu 36,7 dikatakan normal. Kemudian pemeriksaan laboratorium, HB-nya dengan nilai 12%, nilai normalnya yaitu 12-15%, dan ini keterangannya masih dikategorikan normal. Bilirubin 0,3 sampai 1,2 mg per dl, nilai normalnya 0,2 sampai 1,2 mg per dl, keterangannya tinggi. Pemeriksaan fisik dan klinis, tekanan darahnya 110/70, normalnya 90/60 sampai 120/80 mmHg. Suhunya 38,
nilai normalnya 36 sampai 37 derajat Celcius. Antropometrinya umurnya 50 tahun, BB 55 kg, TB 148 cm, BBI 148 dikurang 100 dikali 0,9 yaitu 43,2 kg. IMT-nya 25,1 kg per meter kuadrat. Status gizinya gemuk. Anamnesi gizi yaitu asupan energinya 1.851 kilokalori dengan kebutuhannya 2.048 kalori, pencapaiannya 89%, protein asupan 85 gram, kebutuhannya 97,3 gram, pencapaiannya 87,7%. Lemak yaitu asupan 44,2 gram, kebutuhan 56,9 gram, pencapaiannya 77,5%. Dan karbohidrat asupan 270,6 gram, kebutuhannya 286,7 gram, pencapaiannya yaitu 94,3%. Diagnosa gizi, domain intake, perlakuan dan klinis. NC 2.2 perubahan nilai laboratorium berkaitan dengan penggunaan fungsi organ lain akibat perubahan biokimia, ditandai nilai laboratorium bilirubin yang tinggi dan diagnosis kolelitiasis. N1 1.4 kekurangan intake energi, N1 5.7.1 kekurangan intake protein, N1 5.8.1 kekurangan intake karbohidrat, NC 3.3 berat badan lebih atau overweight. Kemudian intervensi gizi, nama diet yang diberikan diet tinggi energi, tinggi protein. BM-nya makanan lunak, route-nya oral. Syarat diet yaitu pasien kolelitiasis dianjurkan makanan tinggi serat rendah kalori, mungkin perlu vitamin larut lemak sebagai pengganti yang hilang melalui air, tingkatkan asupan vitamin C, untuk mencegah kanker kantung empedu sangat bermanfaat bila makanan cukup asupan selenium, seng, dan vitamin E. Tujuan dietnya 1. Memberikan makan sesuai kondisi pasien, BB yang tidak dianjurkan karena yang membentuk batu kantung empedu. Kedua, membatasi asupan makan untuk menghindari flatulensi. 3. Mencegah timbulnya obstruksi saluran empedu, kanker, dan pankreatitis. Kebutuhan gizinya yaitu kebutuhan kalori 2.048 kilokalori, proteinnya 97,3 gram, lemak 56,9 gram, dan karbohidrat 286,7 gram. Monitor antropometri, evaluasinya yaitu menurunkan badan hingga mencapai berat badan normal, itu waktunya setiap hari. Fisik dan klinis, evaluasinya yaitu memantau perkembangan fisik dan klinis pasien menjadi normal seperti suhu badan tidak panas, badan tidak lemas, dan perut tidak begah. Itu waktunya setiap hari. Yang umum, evaluasinya memenuhi kebutuhan zat gizi, energi, dan protein, waktunya setiap hari. Monitor laboratorium, evaluasinya memantau pemeriksaan laboratorium menjadi normal, yaitu total bilirubin yang normal, itu dilakukan setiap hari. Total asupan bahan makanan sehari, rancangan menu,
dari pagi sampai malam, yaitu ada bubur beras, itu 1 mangkok, ayam goreng 1 potong, untuk selingannya yaitu jus melon 1 gelas, siangnya nasi 1 piring, ayam goreng 1 potong, telur dadar 1 butir. Selingan sore, bubur kacang hijau 1 mangkok, roti 4 lembar. Malamnya yaitu nasi 1 piring, ikan tongkol 1 potong, tumis kangkung 100 gram. Total kandungan gizi dari makanan sehari itu yaitu energinya 1851,9 kilokalori, proteinnya 85 gram, lemaknya 44,2 gram, karbohidratnya 270,6 gram, dietary fibernya 12,8 gram, FUVA-nya 9,8 gram, kolesterol 347, vitamin A 437, vitamin E 2,7, vitamin B1 0,8, vitamin B2 0,9, vitamin B6 1,0, total folic acid-nya yaitu 253,2, vitamin C-nya 26,8, sodiumnya 1420,6. Dan ini contoh menu makan siangnya, ada nasi putih 150 gram, ayam goreng 80 gram, telur dadar 60 gram, dengan total semua asupan gizi makan siang yaitu energinya 572,8 kilokalori, protein 31,5 gram, lemak 27,6, karbohidrat 46,6, dietary fiber 1,2, PUFA-nya 5,9, kolesterol 289,2, vitamin A 134, vitamin E 1,2, vitamin B1 0,2, vitamin B2 0,5, vitamin B6 0,3, total folic acid-nya 31, sodiumnya 124,4. Terima kasih, itulah video penjelasan NCP dari penyakit kantung empedu dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.